Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 17003082. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Keterampilan Membuat Celengan Batok Kelapa Melalui Metode Direct Extraction untuk Anak Tunarungu. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas untuk anak kelas 5 di SLB Negeri 1 Padang. Dalam proposal penelitian ini terdiri dari 3 bab, yang pertama bab 1, bab 2, dan bab 3. Bab 1 terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, perumusan dan pemecahan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Sedangkan bab 2 merupakan kajian teori yang terdiri dari hakikat anak tunarungu, konsep dasar metode direct instruction, dan pembuatan celengan dari batok kelapa. Dan bab 3 merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, desain penelitian, variabel penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, tahapan intervensi, teknik dan pengumpulan data, serta pengembangan instrumen penelitian. Baik, langsung saja kita masuk kepada bab 1, pendahuluan, yang dimulai dengan latar belakang masalah. Pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem yang sangat dibutuhkan setiap manusia, karena pendidikan berfungsi untuk mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia pada semua aspek kepribadian, yang terdiri dari pengetahuan, nilai sikap, dan keterampilan. Pengertian pendidikan juga tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana aktif belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperoleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Seperti yang kita ketahui, pendidikan berlaku untuk semua peserta didik, karena pendidikan merupakan hak dasar setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus juga memerlukan pendidikan yang biasa disebut dengan pendidikan khusus. Yang dimaksud dengan pendidikan khusus yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 6 Pasal 32 Ayat 1 menjelaskan bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, sosial, dan atau memiliki kecerdasan dan bakat istimewa. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan hambatan, kebutuhan, dan kemampuan yang dimilikinya. Adapun yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan, hambatan, penyimpangan, atau masalah baik secara fisik, sensori motoris, mental, intelektual, sosial, emosi, perilaku, atau gabungan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan anak normal seusianya, sehingga mereka memerlukan bantuan pelayanan khusus atau bantuan pendidikan khusus. Adapun jenis-jenis anak berkebutuhan khusus terdiri dari anak dengan gangguan penglihatan atau anak tunanetra, anak dengan gangguan pendengaran atau anak tunarungu, anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita, anak dengan hambatan fisik motorik atau anak tunadaksa, anak autis, cerdas istimewa bakat istimewa atau CIBI, anak dengan gangguan perilaku atau anak tunalaras. Berbicara tentang anak tunarungu ini disebut dengan anak gangguan pendengaran atau anak dengan kerusakan pendengaran, atau biasanya disebut dengan istilah hearing impairment. Gangguan pendengaran ini memiliki tingkatan kerusakan. Tingkatan kerusakan tersebut dapat dibedakan menjadi kehilangan pendengaran ringan, kehilangan pendengaran tingkat sedang, kehilangan pendengaran tingkat berat, dan kehilangan pendengaran dengan tingkat sangat berat. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu merupakan anak yang mengalami kehilangan pendengaran atau kerusakan pendengaran pada tingkat ringan, sedang, berat, sangat berat, ataupun tuli yang meskipun telah dibantu dengan alat bantu, mereka masih membutuhkan pendidikan khusus. Berkaitan dengan pendidikan khusus, anak tunarungu juga memerlukan pendidikan seperti anak normal lainnya. Namun, pendidikan untuk anak tunarungu disesuaikan dengan hambatan, kemampuan, dan kebutuhan yang diperlukannya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam pembelajaran untuk anak tunarungu, seperti alat bantu dengar yang digunakan anak pada saat pembelajaran dan cara guru mengajar di kelas. Guru bisa menggunakan bahasa isyarat pada proses pembelajaran berlangsung, tetapi tidak semua guru pendidik khusus yang mampu menggunakan bahasa isyarat. Pada dasarnya, kemampuan intelektual anak tunarungu sama dengan anak normal.
Namun, perkembangan inteligensi anak tunarungu tidak sama cepatnya dengan anak normal atau anak yang mendengar. Dan materi pembelajaran untuk anak tunarungu dengan anak normal umumnya sama, hanya saja untuk anak tunarungu disesuaikan dengan hambatan dan kebutuhan yang diperlukan anak. Untuk memberikan peluang bagi anak tunarungu dalam mencapai prestasi, pembelajaran yang diajarkan bukan pembelajaran di bidang akademik saja, tetapi juga dalam bidang lain. Salah satunya, pembelajaran seni budaya dan keterampilan. Salah satu keterampilan yang dapat diajarkan untuk anak tunarungu, di mana melalui keterampilan ini dapat mengasah kreativitas anak. Yang mana keterampilan tersebut berupa suatu kerajinan tangan yang dalam pembuatannya menggunakan barang-barang yang mudah didapatkan dan tidak mengeluarkan modal yang besar, serta dalam pembuatan kerajinan tangan tersebut menggunakan alat-alat yang sederhana dan mudah didapatkan, dan serta alat-alat tersebut kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu keterampilan kerajinan tangan yang dapat dipelajari atau dibuat oleh anak tunarungu untuk mengasah kreativitasnya yaitu membuat celengan dari batok kelapa. Peneliti telah melakukan studi pendahuluan ke SLB Negeri 1 Padang untuk melihat keterampilan apa saja yang ada di sekolah tersebut. Setelah melakukan studi pendahuluan, peneliti menemukan bahwa di SLB Negeri 1 Padang memiliki beberapa pelajaran seni dan keterampilan seperti menjahit, tata rias, tata boga, seni tari, seni musik, serta kerajinan tangan membuat hantaran. Melihat hal tersebut, peneliti mencoba menanyakan kepada guru yang ada di sana tentang keterampilan membuat celengan dari batok kelapa. Namun, belum ada keterampilan membuat celengan dari batok kelapa yang dilakukan oleh SLB 1 Padang. Khususnya pada anak tunarungu, kerajinan tangan membuat celengan dari batok kelapa tersebut dapat bermanfaat untuk anak tunarungu ataupun untuk orang lain. Dalam hal ini, peneliti ingin mencoba menggunakan metode direct instruction atau metode pembelajaran langsung sebagai solusi dalam pembuatan kerajinan tangan tersebut. Metode direct instruction merupakan salah satu metode yang dirancang khusus untuk membantu proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap selangkah demi selangkah. Dalam metode ini, peran guru lebih menunjang daripada siswa, namun guru harus memastikan keterlibatan siswa pada saat proses pembelajaran dengan menggunakan metode ini. Adapun kelebihan metode direct instruction ini yaitu pengendalian atau penguasaan isi materi dan urutan informasi tentang sesuatu pembelajaran dikuasai oleh guru sehingga dapat mempertahankan kefokusan siswa dalam belajar. Peserta didik dapat mengetahui tujuan pembelajaran dengan jelas. Peneliti dengan menggunakan metode ini yaitu metode direct instruction berkolaborasi dengan guru kelas, di mana peneliti bertindak sebagai pelaksana tindakan dan guru kelas bertindak sebagai pengamat. Peneliti dengan menggunakan metode ini yaitu metode direct instruction berkolaborasi dengan guru kelas, di mana penulis bertindak sebagai pelaksana tindakan dan guru kelas bertindak sebagai pengamat. Setelah memaparkan latar belakang, sekarang masuk kepada poin B yaitu identifikasi masalah. Dilihat dari latar belakang yang dipaparkan, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, guru menjelaskan dan mempraktikkan sendiri cara membuat celengan dari batok kelapa menggunakan metode ceramah, namun tidak memberikan latihan secara berulang-ulang kepada anak. Yang kedua, guru tidak mengajak siswa secara langsung dalam pembuatan celengan dari batok kelapa, melainkan siswa diminta untuk memperhatikan guru terlebih dahulu, sehingga siswa kurang mengerti. Yang ketiga, guru belum mengerti tentang menggunakan metode direct instruction atau model pembelajaran langsung. Selanjutnya pada poin C yaitu perumusan dan pemecahan masalah. Dilihat dari permasalahan yang telah dipaparkan pada latar belakang sebelumnya, maka perumusan dan pemecahan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, rumusan masalah, yaitu bagaimana proses pelaksanaan keterampilan membuat celengan dari batok kelapa menggunakan metode direct instruction. Yang kedua, apakah metode direct instruction ini dapat meningkatkan keterampilan membuat celengan dari batok kelapa. Selanjutnya, poin pemecahan masalah. Dalam memecahkan masalah yang telah dirumuskan di atas, peneliti menggunakan metode direct instruction agar anak dapat mengetahui langkah-langkah membuat celengan dan sebagai solusi yang ditawarkan oleh peneliti. Kemudian pada poin D yaitu tujuan penelitian. Berkaitan dengan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan membuat celengan dari batok kelapa melalui metode direct instruction bagi anak tunarungu kelas 5 di SLB Negeri 1 Padang. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa metode direct instruction ini dapat meningkatkan keterampilan membuat celengan dari batok kelapa bagi anak tunarungu kelas 5 di SLB Negeri 1 Padang.
Kemudian pada poin E yaitu manfaat penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, manfaat teoritis. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang cara meningkatkan keterampilan membuat celengan dari batok kelapa melalui metode direct instruction. Yang kedua, manfaat praktis. Yang mana manfaat praktis ini terdiri dari manfaat bagi penulis, manfaat bagi guru dan pihak sekolah, manfaat bagi anak, dan bagi penelitian berikutnya. Yang pertama, manfaat bagi penulis, yaitu dapat menambah wawasan pengetahuan tentang cara meningkatkan keterampilan membuat celengan dari batok kelapa melalui metode direct instruction. Yang kedua, manfaat bagi guru dan pihak sekolah, yaitu dapat membantu guru keterampilan dan pihak sekolah dalam mengajar keterampilan membuat celengan dari batok kelapa untuk anak tunarungu melalui metode direct instruction, sehingga anak dapat mengetahui proses pembuatan dan memahami cara membuat celengan dari batok kelapa. Yang ketiga, manfaat bagi anak, yaitu dapat menjadi salah satu kecakapan vokasional yang diproduksi anak sehingga memiliki penghasilan dan karya sendiri. Tentunya karyanya melalui kreativitas anak tersebut. Yang keempat, bagi penelitian berikutnya, yang mana hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan penelitian berikutnya. Baiklah, itu tadi pemaparan tentang bab 1. Sekarang saya akan membahas bab 2, yaitu kajian pustaka yang terdiri dari hakikat anak tunarungu, konsep dasar, metode direct instruction, dan cara pembuatan celengan dari batok kelapa. Baiklah, dimulai dengan hakikat anak tunarungu. Yang pertama, pengertian anak tunarungu. Tunarungu sering diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang mengalami kerusakan bahkan kehilangan pendengarannya yang meliputi seluruh gradasi ringan, sedang, berat, dan sangat berat yang meskipun telah dibantu dengan alat bantu tetapi masih membutuhkan pelayanan dan pendidikan khusus. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak tunarungu merupakan seseorang yang mengalami kerusakan, kehilangan hambatan pendengaran yang terjadi karena rusaknya organ pendengaran yang meskipun telah dibantu dengan alat bantu masih membutuhkan pelayanan dan pendidikan khusus. Selanjutnya, karakteristik anak tunarungu. Karakteristik anak tunarungu dapat dikelompokkan menjadi beberapa bidang. Namun dalam penelitian ini saya hanya membahas 2 bidang, yaitu bidang kognisi anak tunarungu dan bidang bahasa. Selain melihat dari karakteristik melalui bidang-bidang tertentu, sekarang saya akan membahas tentang karakteristik anak tunarungu secara umum. Yang pertama, mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasanya. Yang kedua, tidak mampu mendengar. Yang ketiga, menggunakan bahasa isyarat untuk berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, tidak tanggap atau kurang tanggap bila diajak bicara. Yang kelima, pengucapan saat bicara tidak jelas. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara fisik anak tunarungu tidak mengalami masalah atau hambatan, tetapi apabila diajak berkomunikasi anak tunarungu akan mengalami hambatan. Anak tunarungu sulit untuk berbicara dengan orang normal dan pada saat berkomunikasi cenderung mereka menggunakan bahasa isyarat. Selanjutnya saya akan membahas tentang faktor penyebab ketunarunguan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang mengalami ketunarunguan. Yang pertama, faktor sebelum melahirkan. Yang kedua, faktor pada saat hamil. Yang ketiga, faktor saat setelah dilahirkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan ketunarunguan seseorang berbeda-beda. Seseorang dapat mengalami ketunarunguan yang disebabkan oleh faktor internal ataupun faktor eksternal, dan ada ketunarunguan tersebut yang dibawa sejak lahir ataupun mengalami kecelakaan ketika ia dewasa atau setelah dilahirkan yang menyebabkan seseorang tersebut kehilangan fungsi pendengarannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang klasifikasi anak tunarungu. Adapun klasifikasi anak tunarungu berdasarkan tingkatannya seperti yang pertama, klasifikasi anak tunarungu tingkat 1, yang mana pada tingkatan ini kehilangan kemampuan dengar antara 35 sampai 54 desibel. Pada tingkat ini anak hanya memerlukan latihan bicara dan alat bantu dengar serta bantuan untuk mendengar secara khusus. Kehilangan pendengaran pada tingkat 2, yang mana kehilangan kemampuan dengar antara 55 sampai 69 desibel. Pada tingkatan ini, anak membutuhkan penempatan pendidikan atau sekolah secara khusus dan untuk kegiatan sehari-hari, anak memerlukan bantuan latihan dan berbahasa khusus. Selanjutnya tingkatan ketiga dengan kehilangan kemampuan dengar antara 70 sampai 89 desibel. Dan tingkatan keempat atau tingkatan terakhir yaitu kehilangan kemampuan dengar 90 desibel ke atas. Pendapat tersebut saya kutip dari Artika tahun 2010. Selanjutnya saya akan membahas tentang konsep dasar metode direct instruction. Yang pertama, pengertian metode direct instruction. Metode direct instruction biasanya disebut juga dengan model pembelajaran langsung,
yang mana model pembelajaran pendekatan yang bersifat teacher center, yang mana pembelajaran dipimpin oleh guru tetapi guru harus menjamin keterlibatan siswa. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode direct instruction ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang berpusat pada guru yang dirancang secara khusus untuk mengembangkan belajar peserta didik tentang pengetahuan yang bersifat deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari secara bertahap selangkah demi selangkah. Selanjutnya, ciri-ciri metode direct instruction. Adapun ciri-ciri dalam penggunaan metode direct instruction ini, yang pertama, memiliki tujuan pembelajaran dan prosedur penilaian siswa terhadap pengaruh dari metode atau model pembelajaran tersebut. Yang kedua, memiliki kegiatan pembelajaran yang terstruktur. Yang ketiga, memiliki sistem pengelolaan dalam pembelajaran terhadap model yang diperlukan siswa yang bertujuan agar proses atau kegiatan pembelajaran dapat berhasil dan berjalan dengan efektif. Selanjutnya, manfaat metode direct instruction atau manfaat model pembelajaran langsung. Dengan adanya metode direct instruction ini dapat memberi manfaat pada siswa yang mana dalam pembelajaran yang berpusat pada guru ini dapat memotivasi siswa untuk mempelajari sesuatu terutama pada proses pembelajaran. Siswa dapat mengamati objek secara langsung sehingga siswa lebih memahami materi dan pembelajaran dengan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran tersebut. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode direct instruction. Pertama, saya akan membahas tentang kelebihan. Adapun kelebihan dari metode direct instruction ini ialah yang pertama, dalam model pembelajaran langsung atau metode direct instruction ini, guru mengendalikan isi materi dan urutan informasi yang diterima oleh siswa sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh siswa. Selanjutnya, kinerja siswa dapat dipantau secara cermat oleh guru, umpan balik bagi siswa dapat diterima secara efektif. Dan yang terakhir, model pembelajaran langsung dapat digunakan untuk menekankan butir-butir penting atau kesulitan-kesulitan yang mungkin akan dihadapi siswa. Keunggulan atau kelebihan terpenting dalam metode direct instruction ini ialah adanya fokus kontrol guru, arahan dan harapan yang tinggi terhadap perkembangan siswa. Selain keunggulan metode pembelajaran langsung, metode ini juga memiliki kekurangan. Antara lain yang pertama, menekankan pada komunikasi satu arah. Model ini hanya dapat berlangsung dengan baik apabila siswa memiliki kemampuan menyimak yang baik, namun tidak dapat melayani perbedaan kemampuan, perbedaan minat, ataupun perbedaan gaya belajar. Selanjutnya, siswa memiliki sedikit kesempatan atau peluang untuk terlibat secara aktif. Sulit bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka di dalam kelas. Selanjutnya, guru menjalankan peran dan sebagai pusat pembelajaran sehingga kesuksesan strategi bergantung pada kreasi guru dalam menyampaikan pembelajaran menggunakan metode ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa setiap model atau metode pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam metode direct instruction ini, kelebihan yang dimiliki ialah adanya fokus kontrol guru sehingga dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan yang faktual secara terstruktur kepada siswa. Serta metode ini diberikan kepada siswa dengan kelas kecil ataupun kelas berskala besar. Sedangkan kekurangan dalam metode ini ialah hanya memiliki komunikasi satu arah sehingga guru sulit untuk mendapatkan umpan balik mengenai pemahaman siswa dan guru sulit untuk mengetahui tingkat kemampuan masing-masing siswa. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pembuatan celengan dari batok kelapa, yang mana pembuatan celengan ini merupakan suatu kerajinan tangan, dan kerajinan tangan merupakan salah satu bentuk dari seni kriya. Maka dari itu, saya akan membahas tentang penjelasan apa itu seni kriya dan bagaimana definisinya. Seni kriya dapat diartikan sebagai sesuatu karya seni yang diajarkan dengan menggunakan alat-alat sederhana yang mengandalkan kekuatan atau kecekatan tangan secara fungsional memiliki kegunaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kerajinan tangan merupakan salah satu jenis atau salah satu bentuk dari seni kriya. Kerajinan merupakan sesuatu barang yang dihasilkan melalui keterampilan atau karya tangan seperti anyaman, ukiran, pembuatan dari barang-barang bekas, dan lain-lain. Sedangkan kerajinan tangan memiliki arti yaitu suatu kegiatan membuat barang-barang sederhana menggunakan keterampilan tangan, yang mana salah satu bentuk kerajinan tangan ialah kerajinan ukir kayu, anyaman, dan lain sebagainya. Produk yang dihasilkan dari kerajinan tangan biasanya memiliki nilai fungsi dan nilai jual yang tinggi. Untuk itu, masyarakat harus kreatif dalam menciptakan karya seni kerajinan tangan
Jadi dapat disimpulkan bahwa kerajinan tangan merupakan salah satu jenis keterampilan karya seni atau seni kriya yang pembuatannya dilakukan oleh tangan manusia dan barang-barangnya bisa didapatkan dengan mudah, yaitu menggunakan barang-barang ataupun barang yang dapat dijadikan suatu keterampilan tangan. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang celengan, yang mana celengan merupakan salah satu bentuk kerajinan tangan yang bisa diolah menjadi suatu keterampilan seni kriya. Pembelajaran seni dan keterampilan untuk anak tunarungu bukan hanya tentang musik, tari, tata boga, dan tata rias, tetapi juga menciptakan suatu karya seni melalui pembelajaran seni, yaitu dengan membuat kerajinan tangan yang indah dan bahannya mudah dicari serta didapatkan. Dalam pembuatannya tersebut pun mudah menggunakan alat-alat yang digunakan oleh manusia sehari-hari pada umumnya. Salah satu contoh kerajinan tangan yang barang-barangnya mudah didapatkan dan proses pembuatannya yang sederhana ialah pembuatan celengan dari batok kelapa. Celengan merupakan sesuatu media untuk membiasakan menabung dan salah satu tempat penyimpanan uang, baik itu uang logam ataupun uang kertas. Celengan merupakan salah satu bentuk media tradisional yang digunakan untuk penyimpanan uang yang telah digunakan pada sejak zaman dahulu. Namun, penggunaan celengan masih berjalan pada saat sekarang ini, karena anak-anak yang di bawah umur tidak mungkin menggunakan penyimpanan uang di dalam bank, tetapi mereka akan menyimpan uangnya di dalam celengan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kerajinan tangan yang indah dan bahannya mudah dicari dan didapatkan serta pembuatannya pun menggunakan alat-alat yang mudah, yaitu membuat celengan dari batok kelapa. Celengan dari batok kelapa ini bisa dibuat dengan kreasi dan kreativitas individu yang membuatnya. Celengan merupakan suatu media tempat penyimpanan uang yang bersifat tradisional. Melalui celengan, siswa dapat menghemat uang dan lebih bijak dalam mengelola dan mengontrol keuangannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara pembuatan celengan dari batok kelapa. Sudah dipaparkan bahwa celengan merupakan salah satu tempat penyimpanan uang yang secara tradisional. Maka di sekolah, guru dapat mengajarkan keterampilan membuat kerajinan tangan berupa celengan dari batok kelapa kepada siswanya. Karena pengembangan keterampilan perlu dilakukan melalui kegiatan yang bervariasi yang bersifat latihan atau apresiasi seni. Adapun cara yang digunakan untuk membuat celengan dari batok kelapa antara lain: pilihlah kelapa dengan ukuran paling besar, pisahkan batok kelapa dengan sabutnya, belah kedua kelapa dan keluarkan isi atau daging kelapanya. Setelah itu, bersihkan ruang bagian dalam batok kelapa. Selanjutnya, haluskan tempurung dengan menggunakan amplas atau bisa juga dengan dikikir. Selanjutnya, beri lubang yang membentuk persegi panjang pada salah satu bagian kelapa sesuai dengan tempat masuknya uang. Kemudian, gabungkan kedua kelapa yang sudah dibelah dan sudah dihaluskan menggunakan lem. Penggunaan lem tersebut dikreasikan dengan kebutuhan siswa. Setelah itu, bersihkan batok kelapa bagian luar secara keseluruhan, dan yang terakhir, kreasikan motif bentuk batok kelapa sesuai dengan keinginan dan kreativitas siswa. Celengan dari batok kelapa ini berbeda dengan celengan lainnya, yang mana masing-masing celengan mempunyai kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihan celengan dari batok kelapa ini antara lain: lebih unik dan lebih indah karena dibuat dengan kreasi tangan sendiri, bukan dari olahan pabrik. Yang kedua, batok kelapa yang kuat dan keras sehingga tidak mudah pecah. Dan yang terakhir, pembuatannya menggunakan bahan-bahan sederhana yang mudah didapatkan, serta dan alat-alat yang digunakan dalam pembuatan celengan ini menggunakan alat-alat yang biasa digunakan manusia pada kehidupan sehari-hari. Selain kelebihan, celengan batok kelapa juga memiliki beberapa kekurangan, seperti susah dibuka atau susah dipecahkan apabila ingin membongkar celengan yang sudah penuh. Yang kedua, ukurannya tergantung pada besar atau kecilnya batok kelapa. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan celengan dengan bahan batok kelapa sangatlah mudah. Selain batok kelapa yang mudah didapatkan, alat-alat yang digunakan dalam pembuatannya pun menggunakan alat-alat yang biasa dipakai sehari-hari. Jadi sedikit kendala yang akan dihadapi dalam pembuatan celengan batok kelapa ini. Selain itu, celengan batok kelapa ini mempunyai manfaat kelebihannya. Celengan batok kelapa ini memiliki nilai fungsi dan nilai jual yang tinggi, sehingga memiliki banyak keuntungan dan manfaat yang akan diperoleh. Baik, itulah pemaparan bab 1 dan bab 2 dari saya. Selanjutnya saya akan masuk kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Dimulai dengan jenis penelitian. Judul penelitian ini adalah keterampilan membuat celengan dari batok kelapa melalui metode direct instruction untuk anak tunarungu. Adapun jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian tindakan kelas.
Penelitian tindakan kelas merupakan suatu kegiatan penelitian yang berkonteks kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah-masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru. Yang kedua, desain penelitian. Desain penelitian merupakan dasar-dasar dalam melakukan penelitian. Desain penelitian juga memberikan prosedur untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dalam menyusun atau menyelesaikan masalah dalam penelitian. Sesuatu penelitian dimulai dengan penyusunan rancangan penelitian atau desain penelitian. Menarik sampel, menyusun instrumen analisis, dan menulis laporan penelitian. Desain penelitian merupakan suatu proses dalam merencanakan atau melaksanakan penelitian yang merupakan gambaran secara jelas tentang hubungan variabel, pengumpulan data, serta analisis data. Sehingga desain penelitian tersebut, peneliti dapat memiliki gambaran tentang bagaimana keterkaitan antara variabel dan bagaimana pengukurannya. Selanjutnya, variabel penelitian. Variabel dalam penelitian sangat menentukan keberhasilan seluruh penelitian, terutama dalam penelitian kuantitatif. Karena kesalahan dalam menentukan variabel sangatlah fatal, yang mana hal tersebut dapat mempengaruhi tujuan penelitian dan prosedur penelitian. Jenis variabel terbagi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variabel terikat. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Berdasarkan judul penelitian ini, yaitu keterampilan membuat celengan batok kelapa melalui metode direct instruction untuk anak tunarungu, maka variabel X-nya adalah metode direct instruction dan variabel Y-nya adalah keterampilan membuat celengan batok kelapa untuk anak tunarungu. Selanjutnya, tempat dan waktu penelitian atau setting penelitian. Penelitian yang akan dilakukan berbentuk penelitian tindakan kelas. Untuk itu, peneliti mempersiapkan setting penelitian berupa tempat penelitian dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SLB Negeri 1 Padang yang memiliki mata pelajaran seni budaya dan keterampilan. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli atau Oktober pada semester ganjil tahun ajaran. Selanjutnya, subjek penelitian. Subjek penelitian mempunyai peran penting dalam penelitian, karena pada subjek penelitian merupakan data tentang variabel yang akan diamati peneliti. Adapun subjek penelitian pada penelitian kali ini yaitu peserta didik tunarungu yang berada di kelas 5 di SLB Negeri 1 Padang. Kemudian tahapan intervensi. Pada tahapan ini, peneliti menggunakan konseptual intervensi tindakan yang berkaitan dengan penggunaan metode pembelajaran, yaitu metode direct instruction, sebagaimana metode pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan anak tunarungu, yang berguna untuk membuat keterampilan kerajinan tangan. Apakah melalui metode direct instruction ini dapat meningkatkan keterampilan pembuatan celengan batok kelapa anak tunarungu di kelas 5 SLB Negeri 1 Padang, sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan apa yang akan dicapai. Dan hasil yang ingin dicapai dalam penelitian kali ini yaitu dalam proses pembelajaran keterampilan anak tunarungu dapat aktif mengikuti pembelajaran keterampilan, yaitu dalam membuat kerajinan tangan berupa celengan batok kelapa, sehingga anak tunarungu dapat menyalurkan kreativitasnya dalam pembelajaran keterampilan ini. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian. Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa teknik atau metode yang digunakan, seperti observasi, wawancara, tes, dan metode dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan suatu langkah yang paling menentukan dari suatu penelitian, karena analisa data berfungsi untuk menyimpulkan hasil penelitian. Data yang diperoleh dari penelitian dengan teknik observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi yang telah diolah dapat menggambarkan keadaan peningkatan pencapaian indikator keberhasilan tiap-tiap tahapannya dan menggambarkan keberhasilan mata pelajaran keterampilan untuk anak tunarungu di kelas 5 SLB Negeri 1 Padang dengan menggunakan metode pembelajaran direct instruction. Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data penelitian agar pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih mudah dan baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, sistematis, sehingga lebih mudah untuk diolah. Baiklah, itulah pemaparan dan penjelasan tentang proposal penelitian saya. Apabila ada kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.